Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 5 tuntutan, 5 kritik, dan mungkin 5 alarm yang sedang dibunyikan mahasiswa kepada pemerintah. Pertanyaannya, apakah ini sekedar demonstrasi biasa? Atau ada pesan politik yang jauh lebih besar di balik semua tuntutan tersebut? Karena kalau kita perhatikan baik-baik, mahasiswa hari ini tidak datang membawa tuntutan yang acak. Mereka tidak sekedar bicara soal harga kebutuhan pokok, tidak hanya soal APBN, tidak hanya soal makan bergizi gratis, dan tidak hanya soal militerisme, dan juga tidak hanya soal presiden diminta mengakui kesalahannya. Justru yang menarik, 5 tuntutan ini seperti potongan puzzle yang jika disusun menjadi satu gambar utuh akan membentuk sebuah pertanyaan besar. Apakah pemerintah masih dipercaya mampu mengelola negara dengan baik? Nah, disinilah letak persoalannya. Sebab dalam politik yang paling berbahaya bagi sebuah pemerintahan bukanlah kritik, bukan demonstrasi, bukan bahkan suara oposisi. Yang paling berbahaya adalah ketika publik mulai mempertanyakan kompetensi. Karena kritik bisa dibantah, demonstrasi bisa dibubarkan, oposisi bisa diserang balik. Tapi ketika kepercayaan mulai retak, pemerintah harus bekerja jauh lebih keras untuk meyakinkan rakyat bahwa semuanya masih baik-baik saja. Dan mari kita jujur saudara-saudara, kalau ekonomi benar-benar baik-baik saja, mengapa mahasiswa turun ke jalan? Kalau APBN sudah digunakan secara tepat, mengapa isu pemborosan muncul? Kalau program unggulan sudah berjalan sesuai harapan, mengapa justru diminta dihentikan? Kalau demokrasi baik-baik saja, mengapa isu militerisme kembali diperdebatkan? Dan kalau semuanya berjalan sesuai rencana, mengapa sampai muncul tuntutan agar presiden mengakui kesalahan? Ini seperti ketika seorang teman berkata, "Tenang, hidup gue baik-baik aja kok." Tapi 5 menit kemudian dia pinjam uang, curhat soal pekerjaan, mengeluh soal cicilan, dan minta nebeng makan siang. Kita tentu ikut prihatin, tapi kita juga mulai curiga. Jangan-jangan ada sesuatu yang memang sedang tidak baik-baik saja. Karena itulah dalam video kali ini kita tidak akan membahas siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita tidak akan menjadi juru bicara pemerintah. Ya, never. Dan kita juga tidak akan menjadi juru bicara mahasiswa. Seperti itu juga, kita akan membedah satu persatu 5 tuntutan tersebut. Bukan dari sisi emosi, bukan dari sisi slogan, tetapi dari sisi politik, kekuasaan, dan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik. Karena bisa jadi yang sedang dipersoalkan mahasiswa bukan hanya kebijakan pemerintah, melainkan arah pemerintahan itu sendiri. Mari kita bedah satu persatu. Saudara-saudara, mari kita mulai dari tuntutan pertama. Sekilas terdengar sederhana, hentikan pemborosan APBN. Kalimat yang hampir tidak mungkin ditolak siapapun. Kalau ditanya kepada rakyat, tentu hampir semua akan menjawab setuju. Kalau ditanya kepada pemerintah, pasti juga akan menjawab setuju. Karena tidak ada pejabat yang akan berdiri di depan kamera lalu berkata, "Ya benar, kami memang suka boros." Tidak ada ya. Masalahnya politik tidak pernah sesederhana slogan. Pertanyaan sesungguhnya adalah, apa yang dimaksud pemborosan? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang berhak menentukan sesuatu itu boros atau tidak? Karena dalam politik anggaran yang disebut prioritas oleh satu kelompok sering disebut pemborosan oleh kelompok lain. Sebuah proyek bisa dianggap investasi oleh pemerintah, tapi dianggap penghamburan uang oleh masyarakat. Sebuah program bisa dipuji sebagai solusi, tapi bisa juga dicap sebagai beban fiskal.
Disinilah mahasiswa sedang memainkan kritik yang sangat strategis. Mereka tidak menyerang angka APBN, mereka menyerang logika di balik penggunaan APBN. Karena uang negara pada dasarnya adalah cerminan prioritas kekuasaan. Kalau sebuah negara menghabiskan banyak uang untuk pendidikan, berarti pendidikan menjadi prioritas. Kalau banyak uang masuk ke infrastruktur, berarti infrastruktur dianggap penting. Kalau banyak uang masuk ke program tertentu, seperti MBG, ya, Koperasi Merah Putih atau lainnya, berarti pemerintah sedang bertaruh bahwa program itulah yang akan menghasilkan legitimasi politik. Dan ketika mahasiswa meneriakan pemborosan APBN, mereka sebenarnya sedang bertanya, mengapa uang rakyat dibelanjakan dengan cara seperti itu? Ya, boros ya, menurut mahasiswa. Ini bukan lagi soal akuntansi, ini soal kepercayaan. Karena rakyat tidak pernah melihat APBN sebagai dokumen setebal ribuan halaman. Rakyat melihat APBN melalui kehidupan sehari-hari. Mereka melihat jalan yang rusak. Mereka melihat harga yang naik. Mereka melihat lapangan kerja yang sulit. Mereka melihat pelayanan publik yang belum memuaskan. Lalu muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Kalau uang negara begitu besar, kenapa masalah ini masih ada? Tentu saja realitasnya tidak sesederhana itu. Tetapi dalam politik, persepsi sering lebih kuat daripada penjelasan teknokratis. Dan mahasiswa tampaknya memahami hal tersebut. Mereka memilih isu pemborosan karena isu ini langsung menyentuh pertanyaan paling mendasar dalam demokrasi. Apakah pemerintah menggunakan uang rakyat dengan bijak? Silakan Anda yang menjawab. Sekarang kita masuk ke tuntutan yang kedua. Dan jujur saja, inilah tuntutan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena tidak semua orang membaca APBN, tidak semua orang memahami fiskal, dan tidak semua orang mengikuti debat ekonomi. Tetapi semua orang makan, semua orang belanja, semua orang merasakan harga. Dalam politik, harga kebutuhan pokok adalah bahasa yang mudah dipahami semua orang. Pemerintah boleh berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, boleh berbicara tentang investasi, boleh berbicara tentang hilirisasi, boleh bicara tentang bonus demografi. Tetapi ketika ibu rumah tangga pergi ke pasar dan merasa uangnya tidak cukup seperti dulu, seluruh narasi besar itu tiba-tiba menjadi kurang relevan. Karena perut tidak bisa diisi dengan presentasi PowerPoint, saudara-saudara. Dan dapur tidak bisa menyala dengan grafik pertumbuhan ekonomi. Inilah sebabnya tuntutan harga selalu memiliki daya ledak politik yang luar biasa. Bahkan dalam banyak negara, rezim yang terlihat kuat bisa terguncang bukan karena perang, bukan karena oposisi, tetapi karena harga kebutuhan pokok. Karena harga adalah ukuran paling nyata dari hubungan antara negara dan rakyat. Ketika harga stabil, rakyat merasa negara hadir. Ketika harga melonjak, rakyat mulai mempertanyakan efektivitas negara. Yang menarik, mahasiswa tidak meminta kenaikan gaji pejabat. Tidak meminta pembangunan gedung baru. Mereka langsung menyorot kebutuhan dasar. Artinya mereka sedang membawa kritik dari level elit ke level rakyat biasa. Dan ini langkah politik yang cerdas. Karena begitu isu harga masuk ke ruang publik, pemerintah tidak lagi berhadapan dengan mahasiswa saja, tetapi dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Disinilah pemerintah menghadapi tantangan besar. Karena statistik bisa diperdebatkan, tetapi pengalaman hidup jauh lebih sulit dibantah. Kalau seseorang merasa hidupnya semakin mahal, maka meyakinkannya dengan angka seringkali tidak cukup. Kita masuk ke tuntutan yang ketiga, yaitu menghentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Ya, mengapa? Karena ini bukan lagi soal gejala. Ya, ini tuntutan yang paling sensitif secara politik. Ini soal arah kebijakan. MBG dan Koperasi Desa Merah Putih bukan program biasa. Keduanya adalah simbol, keduanya adalah identitas, keduanya adalah wajah dari pemerintahan yang sedang berjalan.
Dan dalam politik, menyerang simbol jauh lebih serius daripada menyerang teknis pelaksanaannya. Kalau mahasiswa hanya meminta evaluasi, mungkin itu dianggap kritik biasa. Tetapi ketika yang muncul adalah tuntutan penghentian program, pesannya menjadi berbeda. Pesannya adalah kami tidak hanya mempertanyakan cara menjalankan program, kami mempertanyakan apakah program ini layak dijalankan sejak awal. Ini kritik yang jauh lebih mendalam, karena yang dipersoalkan bukan efektivitas semata, tetapi filosofi kebijakannya. Tentu pemerintah memiliki argumen bahwa program-program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, memperkuat desa, meningkatkan kualitas generasi masa depan. Argumen yang secara prinsip sulit ditolak. Namun mahasiswa tampaknya melihat sisi yang lain. Mereka mempertanyakan biaya, mereka mempertanyakan prioritas, mereka mempertanyakan keberlanjutan fiskal. Dan disinilah konflik politik muncul. Karena pada akhirnya setiap kebijakan publik adalah soal pilihan. Tidak ada uang negara yang tak terbatas. Ketika uang digunakan untuk satu program, berarti uang tersebut tidak digunakan untuk program lain. Itulah pertanyaan yang sebenarnya sedang diajukan mahasiswa. Dan pertanyaan seperti itu selalu membuat pemerintah tidak nyaman. Karena itu bukan pertanyaan tentang niat baik, tetapi tentang keputusan politik. Dan keputusan politik selalu mengandung konsekuensi. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengalami hal yang sama. Ketika gaji baru masuk kita merasa kaya. Lalu beli ini, bayar itu, langganan ini, cicilan itu. Tiba-tiba tanggal tua datang lebih cepat daripada notifikasi bank. Lalu kita bertanya, uangnya kemana ya? Negara tentu jauh lebih kompleks daripada dompet pribadi, saudara-saudara. Tetapi logika prioritas tetap sama. Dan mahasiswa sedang mempertanyakan prioritas tersebut. Kemudian masuk ke tuntutan keempat. Akhiri militerisme di ranah sipil. Ya, tuntutan yang mungkin paling ideologis dan sekaligus paling menarik. Karena berbeda dengan tuntutan ekonomi yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Isu militerisme berbicara tentang arah demokrasi, tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, tentang batas-batas yang seharusnya dijaga. Bagi sebagian masyarakat, isu ini mungkin terasa jauh. Harga beras lebih terasa daripada diskusi tentang relasi sipil dan militer. Tetapi sejarah mengajarkan satu hal, saudara-saudara. Banyak perubahan besar dalam politik justru dimulai dari hal-hal yang awalnya dianggap jauh. Mahasiswa tampaknya ingin mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, bukan hanya soal memilih presiden, tetapi juga soal memastikan setiap institusi tetap berada dalam batas kewenangannya. Karena dalam negara demokrasi, kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi selalu mengundang pertanyaan. Bukan karena semua kekuasaan itu buruk, tetapi karena demokrasi dibangun di atas prinsip pengawasan. Disinilah tuntutan ini memiliki makna simbolik yang besar. Mahasiswa ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya peduli pada ekonomi, mereka juga peduli pada struktur kekuasaan. Dan itu penting, karena negara yang kuat tidak hanya membutuhkan ekonomi yang sehat, tetapi juga institusi yang sehat. Dan tuntutan terakhir adalah presiden mengakui kesalahannya. Kita sampai pada tuntutan yang paling politis. Presiden diminta mengakui kesalahan. Sekilas terdengar sederhana, tetapi dampak politiknya sangat besar. Mengapa? Karena tuntutan ini bukan soal uang, bukan soal subsidi, bukan soal program, melainkan soal legitimasi moral. Mahasiswa tidak meminta hadiah, tidak meminta fasilitas, tidak meminta proyek. Mereka meminta pengakuan. Dalam politik, pengakuan memiliki arti yang sangat penting. Karena pengakuan berarti menerima bahwa kritik memiliki dasar. Pengakuan berarti mengakui bahwa tidak semua berjalan sesuai harapan. Dan bagi banyak pemerintahan, langkah seperti ini tidaklah mudah. Karena politik seringkali mendorong pemimpin untuk tampil kuat, tampil meyakinkan, dan tampil benar. Bahkan ketika situasinya sedang sulit.
Padahal publik seringkali lebih menghargai kejujuran daripada kesempurnaan. Karena tidak ada pemerintahan yang sempurna, tidak ada kebijakan yang sempurna, tidak ada pemimpin yang sempurna. Yang menjadi masalah adalah ketika kesalahan dianggap tidak pernah ada, atau ketika kritik dianggap otomatis sebagai ancaman. Dan mungkin disinilah inti tuntutan mahasiswa. Bukan soal meminta presiden tunduk, tetapi meminta pemerintah mau mendengar. Karena demokrasi tidak tumbuh dari pujian, demokrasi tumbuh dari kritik yang dijawab dengan argumentasi, bukan dengan penyangkalan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, setelah membedah satu persatu 5 tuntutan mahasiswa hari ini, kita bisa melihat bahwa persoalannya ternyata jauh lebih besar daripada sekedar demonstrasi di jalan. Karena yang sedang diperdebatkan bukan hanya harga kebutuhan pokok, bukan hanya APBN, bukan hanya MBG, bukan hanya Koperasi Desa Merah Putih, bukan hanya militerisme, dan bukan pula sekedar soal presiden diminta mengakui kesalahan. Jika kelima tuntutan itu kita satukan, maka akan muncul satu benang merah yang sangat jelas. Mahasiswa sedang mempertanyakan 3 hal sekaligus. Bagaimana uang negara dikelola, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan kemana arah pemerintahan ini akan dibawa. Inilah mengapa demonstrasi kali ini menarik. Karena mahasiswa tidak datang membawa tuntutan revolusioner. Mereka tidak menuntut pergantian rezim, tidak menyerukan pemakzulan, tidak meminta pemilu ulang. Mereka justru menyerang fondasi yang lebih mendasar, yaitu kepercayaan publik terhadap kebijakan negara. Dan dalam politik, hilangnya kepercayaan seringkali jauh lebih berbahaya daripada hilangnya popularitas. Popularitas bisa dibeli dengan pencitraan, popularitas bisa dibangun dengan kampanye, popularitas bisa naik turun mengikuti siklus berita. Tetapi kepercayaan adalah cerita yang berbeda. Sekali dia retak, ia jauh lebih sulit diperbaiki. Karena kepercayaan tidak lahir dari pidato, tidak lahir dari slogan, tidak lahir dari konferensi pers. Kepercayaan lahir ketika apa yang dikatakan sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat. Dan disinilah pemerintah menghadapi tantangan yang sebenarnya. Bukan bagaimana menjawab mahasiswa, tetapi bagaimana meyakinkan masyarakat. Karena pada akhirnya demonstrasi hanyalah gejala, yang lebih penting adalah penyebabnya. Ketika mahasiswa berbicara soal pemborosan APBN, mungkin yang sedang dicari adalah akuntabilitas. Ketika mereka berbicara soal harga kebutuhan pokok, mungkin yang sedang dicari adalah kepastian hidup. Ketika mereka menyoroti program-program unggulan pemerintah, mungkin yang sedang dicari adalah prioritas yang lebih tepat. Ketika mereka berbicara soal militerisme, mungkin yang sedang dicari adalah jaminan demokrasi. Dan ketika mereka meminta presiden mengakui kesalahan, mungkin yang sedang dicari bukan permintaan maaf, melainkan kejujuran. Karena rakyat tidak selalu menuntut pemerintah menjadi sempurna. Rakyat tahu negara ini menghadapi banyak tantangan. Rakyat tahu tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam semalam. Tetapi rakyat ingin tahu satu hal sederhana, saudara-saudara. Apakah mereka didengar? Dan mungkin itulah pertanyaan terbesar yang tersisa setelah demonstrasi hari ini berakhir. Sebab ketika spanduk diturunkan, ketika pengeras suara dimatikan, ketika massa kembali ke kampus, pertanyaan tidak ikut pulang. Pertanyaannya tetap ada. Apakah 5 tuntutan ini akan dianggap sebagai kritik yang perlu didengar? Atau hanya akan dianggap sebagai suara bising yang lewat sesaat? Karena sejarah politik menunjukkan satu pelajaran penting. Banyak pemerintahan jauh bukan karena mereka tidak memiliki kekuasaan, tetapi karena mereka terlalu lama mengabaikan suara yang sebenarnya ingin didengar. Saya Orasi Kritis, karena demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang cukup dewasa untuk mendengarkan kritik. Tetap kritis, sampai jumpa di orasi berikutnya.